Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku, adik-adikku, saya dalam keadaan safar, sekarang dalam pemberhentian ya. Doakan safarnya selamat, barokah, ya, mabrur. Tapi saya tidak akan melupakan kewajiban saya yaitu ngajar ya. Baik, kita sudah memasuki pada bab 5 ya, yaitu tentang syariah dan ibadah dalam Islam ya. Jadi syariat itu penting ya. Syariat itu hal yang kelihatan ya. Syariat itu adalah hal yang kelihatan. Apa contohnya? Ya sholat ya, ya zakat ya, terus ya haji, terus apa lagi? Puasa ya. Pokoknya yang kelihatan ya. Iya syahadat ya. Kalau ada orang masuk Islam, mualaf, dia bersyahadat. Itu namanya syariat ya. Syariat itu yang kelihatan, yang tampak ya. Kalau nggak tampak itu namanya hakikat ya. Ada sesuatu di balik yang tampak ya. Kemudian tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menurunkan syariat sebagai pedoman hidup yang menyempurnakan rahmatnya kepada manusia. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh terbaik dalam praktek ibadah yang sempurna dan berkeadaban. Jadi kanjeng Nabi ini adalah uswatun hasanatun. Jadi uswah yang terbaik yaitu kanjeng Nabi. Jadi kalau masalah syariat harus kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian sholat duhur, jangan sampai 5 rakaat ya, harus tetap 4 rakaat ya. Sholat subuh karena masih pagi jadi 4 rakaat ya nggak boleh ya. Itu namanya merusak syariat. Sholat subuh tetap 2 rakaat ya. Hakikat syariah dalam kehidupan. Secara etimologis, syariah itu berarti jalan menuju sumber air ya. Ya, jadi sebuah metafora tentang jalan yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang bersih dan menenangkan ya. Kalau kita menuju sumber air kan adem ya. Sumber air tuh adem, apalagi air terjun ya. Istilahnya seperti itu. Dalam konteks Islam, syariah berarti aturan ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu ada aturannya semua ya. Makanya yang harus kita baca yaitu kitab. Kata Allah itu perintahnya ikra kitabaka. Ikra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Ya. Jadi kalau dalam syariat itu kita harus memperbanyak membaca kitab kita sendiri. Tidak boleh membaca kitabnya orang lain. Maknanya apa? Kita harus sering-sering introspeksi diri. Nggak boleh kita melihat kesalahan orang,
nggak boleh kita mengomentari kesalahan orang, ya, nggak boleh. Pokoknya yang kita baca adalah kitab diri kita sendiri, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, ya. Dibaca itu, di roll itu. Sebelum tidur kita disunahkan untuk sholat witir. Habis sholat isya kita disunahkan sholat witir terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita sambil santai-santai sebelum tidur kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan mulai dari bangun tidur hingga mau tidur kembali, ya. Direken itu. Di apa kata orang Jawa itu, direken. Di apa ya? Digigit-gigit lah, apa itu namanya itu ya. Ya direken, ya. Bangun tidur sampai mau tidur kembali direken. Apa sih yang aku kerjakan mulai dari pagi tadi, direken, di roll lagi, feedback lagi, ya. Feedback lagi, direken lagi. Baru ketahuan, oh ternyata lebih banyak, lebih domen kejahatannya daripada kebaikannya. Misalkan seperti itu, lebih banyak kejahatannya, maksiatnya daripada kebaikannya. Misalkan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Beristighfar kepada Allah. Ya, di roll, ternyata aku tadi pagi kok menggibah orang ya. Kenapa kok tadi pagi aku memfitnah orang ya? Kenapa tadi pagi kok aku marah sama orang itu ya? Padahal orang itu sudah minta maaf. Kenapa aku kok membenci orang itu ya? Padahal dia sudah meminta maaf, misalkan. Kenapa kok aku menuduh dia ya? Padahal belum tentu dia yang berbuat. Nah, di roll lagi ya. Sebelum kita mau tidur, di roll lagi. Kalau memang kenyataannya banyak atau domain kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian kita minta kekuatan kepada Allah untuk besoknya, esok hari dan selanjutnya agar diberi kekuatan untuk bisa menghindari kemaksiatan itu. Ya, paham ya? Itulah syariat, ya. Syariat itu cantik, ya. Syariat itu ganteng kalau cowok, ya. Kalau cewek cantik, ya. Syariat itu cantik dan ganteng, ya. Cantik, ganteng itu tempatnya di surga, ya. Surga itu lambang kebahagiaan, ya. Nggak ada ceritanya surga itu tempatnya orang berpenyakitan, tidak ada. Tempatnya orang marah-marahan, nggak ada. Betul nggak? Setuju nggak ini? Jadi surga itu lambang kebahagiaan, lambang kedamaian. Ya, setuju ya? Setuju? Jadi itu, surga itu lambang kesuksesan. Jadi tatkala kalian nanti menjadi orang yang sukses, termasuk pada kategori Gen Z. Tahu Gen Z ya? Generasi apa Z-nya itu? Gen Z. Sekarang kan banyak istilah-istilah Gen Z. Ada yang tahu enggak? Gen Z itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Gen Z itu adalah kalian, ya. Kalian yang sedang berproses, sama Allah diproses, dibentuk mulai sekarang karena kalian belajarnya sungguh-sungguh, ya. Amin. Karena ibadahnya sungguh-sungguh, ya. Amin, ya. Karena apa lagi? Tahajudnya sungguh-sungguh, ya. Amin, ya. Kalian diproses, dibentuk oleh Allah, besok akan menjadi Gen Z, generasi zakat, ya, generasi zakat. Z-nya itu zakat, ya, bukan generasi M, milenial, enggak sekarang, tapi generasi zakat. Dan seorang mukmin, ya, seorang mukmin, jadi ukuran kesuksesan seorang mukmin, ya, karena kalian jurusan manajemen ekonomi, jadi kesuksesan seorang mukmin itu ditandai tatkala dia itu bisa berzakat. Jadi ukurannya seorang mukmin yang sukses itu adalah zakatnya. Jadi kalau orang sudah ditakdirkan bisa berzakat, dimampukan untuk berzakat oleh Allah, berarti tandanya orang itu menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya dan dermawan. Setuju? Siapa Gen Z itu? Kalian yang sedang dibentuk oleh Allah atas kesungguhan kalian menjadi generasi ahli zakat. Amin. Mana aminnya? Kok nggak ada aminnya ini?
Amin. Amin. Oke. Amin. Masuk kepada ngaji lagi ya. Mana Mbak Maulina? Kok udah hilang? Ayo ngaji dulu, Mbak Maulina, Retno Saputri. Ayo ngaji dulu. Ayo Mas Setia. Oh ya, Mas Setia. Ayo ngaji dulu. Dekat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala sarimatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Sadaqallahul Sadaqallahul adzim. Mas Sigit. Bisa Mas Sigit ngaji? Nggak ganggu? Bisa Bapak. Mohon izin Ganggu. Bapak sambil kerja Bapak. Oh, siap. Siapa lagi? Yang lain. Mbaknya, mana mbaknya? Januar Rizki mana? Januar Rizki. Ada Pak. Ayo, mana wajahnya kok nggak kelihatan? Oke, ayo ngaji, yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala asyariya atimmanal Ala syari'atin atimmanal amri minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Sadaqallahul adzim ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka ya. Tsumma itu di ujung lidah. Tsumma ja'alnaka, nunnya itu 2 alif. Tsumma ja'alnaka ala, lamnya itu 2 alif. Syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladzina la ya'lamun ya. Jadi kemudian kami jadikan engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad berada di atas suatu syariat, aturan-aturan dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui alias orang-orang yang bodoh, tidak mau mengaji, tidak mau belajar ya. Kapan-kapan kita buka kelas untuk mengaji, mau? Ya. Jadi Bapak ini punya program 7 jam bisa lancar mengaji ya. Jadi kalau kita ngambil 1 jam berarti cukup 7 kali pertemuan, insya Allah bisa lancar mengaji ya. Tergantung semangatnya jenengan ya, semangatnya kalian. Bisa memanfaatkan Bapak semaksimal mungkin ya. Apa tujuan syariat itu ya? Apa tujuan syariat itu? Atau maqasidus syariah ya. Maqasid syariah. Jadi Imam As-Satibi dalam muwafaqatnya menyebutkan ada 5 tujuan ya minimal. Ada 7, ada juga yang ada 7, ada yang 5. Jadi kita coba mengurai dari yang 5 dulu ya. Yang pertama adalah hifduddin ya, yaitu menjaga agama, menjaga kemurnian akidah dan ibadah agar manusia tetap terhubung kepada Allah. Jadi kalau masalah bab ibadah, syariat, rukun-rukunnya sholat ya, itu jangan dirubah-rubah ya, nggak boleh dirubah-rubah ya. Kalau memang cuma ada furuqiyah atau ada hilafiyah, itu misalkan tentang sholat subuh ada yang pakai kunut, tak pakai kunut, itu nggak masalah ya.
Yang penting sholat subuh. Loh, sekarang nggak ada Pak, udah perdebatan antara kunut dan nggak kunut kalau subuh. Loh, kok bisa nggak ada? Iya, pada nggak sholat subuh semua Pak, ya. Jadi aman. Yang kedua, yaitu hifdun nafas, ya, menjaga jiwa, menjaga keselamatan manusia baik fisik maupun mental, termasuk kesehatan digital, ya. Makanya jangan terlalu banyak pakai HP, ya. Harus dikasih jarak, ya. Radiasinya, ya. Radiasinya tolong diperhatikan, jangan terlalu dekat. Atau pakai handsfree, ya. Handsfree yang bluetooth itu, ya. Itu masuk ke otak nanti, ya. Ada radang otak. Nanti akan mengakibatkan tumor otak. Pokoknya pergunakan sebaik-baiknya, ya. Yang ketiga, hifdul akal. Hifdul akal, menghindari sesuatu yang merusak daya pikir dan moral seperti hoax dan narkoba. Jadi harus bisa kita itu mengkalter, ya, atau menyekat diri kita dari yang merusak daya pikir dan moral. Apa contohnya itu? Nonton film porno, ya, menggunakan HP, searching film porno, nggak boleh, akan merusak itu. Otak kita akan negatif, ya, akan merusak moral kita nantinya. Banyak sekarang itu terobsesi dari drama-drama, ya, drama percintaan, ya, kemudian putus, akhirnya yang satunya dendam, ya, tatkala mau nikah dengan orang lain dibunuh dalam drama itu, akhirnya terobsesi terjadi kemarin itu. Lulusan kampus negeri di Madura, di Bangkalan itu hidup berdua dengan pasangannya tanpa status, ya. Jadi hidup berdua dengan pasangannya tanpa pernikahan. Apa namanya? Hidup berdua tanpa pernikahan, apa namanya? Kebo, Pak. Berarti mereka itu kebo, ya, bukan manusia, ya. Apa yang terjadi? Karena sudah terobsesi dari drama-drama Korea apa dan sebagainya itu, akhirnya dimutilasilah pacarnya itu sebanyak 125 bagian. Dicincang, ya, leher, terus dicincang menjadi 125 bagian. Naudzubillah, ya. Sudah melakukan kemaksiatan, belum bertaubat, sudah ditambah-tambah lagi dengan pembunuhan yang sadis. Makanya hati-hati, ya, dengan media sosial, perantara HP, ya, perantara laptop. Jagalah hifdul akal kita. Dengan cara apa? Mengaji, ya. Mengaji apa? Mengaji agama, ya. Kemudian hifdul mal, menjaga harta, mendorong etika dalam berekonomi, zakat, dan kejujuran dalam transaksi, walaupun itu lewat digital, ya. Banyak sekarang startup, ya, seperti apa, Shopee, ya, apalagi Tokopedia, ya, apalagi yang tatkala konsumen itu memesan barang, isinya malah batu, ya. Makanya ditingkatkan, disempurnakan startup yang ada dengan apa, misalkan cek sebelum sebelum membayar, misalkan, ya, COD cek, misalkan. Jadi tatkala sudah sesuai dengan pesanannya baru bayar, itu bagus. Peningkatan kayak gitu bagus. Kemudian hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan, mendidik generasi agar berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab. Juga termasuk tadi kebo-kebo itu, ya. Jangan sampai ada kebo-kebo tadi itu, ya, kumpul-kumpul kebo, ya. Lewati semua itu dengan pintu pernikahan, ya. Jagalah anak keturunan kita, ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa, Mbak Sinta? 5.
Ada 5 apa aja? Syahadat, Syahadat, sholat, sholat, zakat, zakat, haji, dan puasa. haji dan puasa. Oke. Ada di layar ya? Lihat di layar ya? Iya, Pak. Masa lihat di layar? Nggak apa-apa. Yang penting benar. Jadi syahadat itu ada 5. Kok syahadat ada 5? Rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, ada 5. Boleh dibolak-balik ya. Yang penting syahadatnya itu ada 5. Syahadatnya lagi. Rukun Islamnya itu ada 5. Sekarang masuk pada yang pertama, yaitu syahadat. Namanya syahadatnya syahadatain, syahadat 2 ya. Syahadatain itu syahadat 2. Pertama syahadat kepada Allah, yang kedua syahadat kepada Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi atau aku meyakini ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi atau aku meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Makna syahadat bukan hanya ucapan, tetapi deklarasi intelektual dan spiritual kita. Mahasiswa yang bersyahadat berarti dia berkomitmen hidup dengan nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab ilmiah. Itu kalau dalam akademisi, dalam kampus. Jadi mahasiswa itu harus betul-betul berkomitmen dalam hal nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab ilmiah. Oke. Jadi misalkan gini, syahadat itu kita nih, saya nih, misalkan saya berbuat baik sama orang ya, berbuat baik sama orang. Misalkan saya itu berbuat baik sama Mas siapa itu, Mas Setia misalkan. Ternyata Mas Setia itu berbuat jahat terhadap saya. Mana letak syahadatnya itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Jangan tegang lah, kok tegang. Saya berbuat baik kepada Mas Setia atau berbuat baik sama Mbak Sinta. Ternyata dalam kenyataannya Mas Setia sama Mbak Sinta itu justru berbuat jahat kepada saya misalkan. Mana letak syahadatnya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sangat jelas sekali ya. Yang seharusnya secara syariah, tatkala kita berbuat baik kepada orang, justru orang yang kita berikan kebaikan itu akan membalas kebaikan pula terhadap kita. Ya, kan seperti itu toh? Logikanya seperti itu enggak? Tatkala kita berbuat baik kepada orang, harapan kita nih, orang itu juga berbuat baik kepada kita. Betul enggak? Gitu dong. Tapi kenyataannya tidak. Ya, makanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi semua kebaikan itu asalnya dari Allah. Kalau keburukan berasal dari dirinya sendiri. Paham ya? Kemudian sholat ya, yang kedua adalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar ya. Perbuatan fahsya itu dimaknai keji ya. Di mana-mana
di tafsir mana-mana itu kebanyakan fahsya itu diartikan perbuatan keji, ya. Padahal fahsya itu adalah perbuatan yang mendolimi diri kita sendiri. Paham? Jadi fahsya itu adalah perbuatan yang mendolimi diri kita sendiri. Kemudian mungkar diartikan perbuatan yang mungkar, yang rusak. Padahal maknanya mungkar itu adalah mendolimi orang lain. Ya. Jadi kalau sholat yang sesungguhnya itu anil fahsya'i wal mungkar, tanha anil fahsya'i wal mungkar, yaitu dapat mencegah perbuatan mendolimi dirinya sendiri dan juga mencegah dari mendolimi orang lain. Paham ya? Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan mendolimi diri kita sendiri dan juga mendolimi orang lain. Ya, makanya nggak boleh berbuat dolim terhadap siapapun, termasuk pada dirinya sendiri, apalagi berbuat dolim kepada orang lain. Ya. Kemudian zakat. Nah, siapa yang mau ngaji? Mbak Ayu mana Mbak Ayu? Muhammad Januar Rizki, Mustafa Edi, yang baru bergabung. Siapa yang mau ngaji? Ayo, Bapak pingin tahu. Masa mahasiswa nggak bisa ngaji? Malu dong. Hari gini mahasiswa tidak bisa mengaji. Malu dong. Ya. Hari ini ekonomi manajemen nggak bisa ngaji. Malu dong. Ya. Ada yang mau mengaji? Siapa? Yang lain ini siapa ini? Mbak Dewi. Mas Fadil, Mas Irfan. Yuk, monggo, silakan, yuk. Kaji itu surat Al-Baqarah At-Taubah ayat 103. Ayo. Baik Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shadaqallahul azim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Jadi ada sahabat dulu juga miskin pol. Ya. Kalau tahu silakan ngacung tangan siapa nama sahabat itu. Kemudian oleh Rasulullah diberi 2 ekor atau 1 ekor kambing, ya, untuk diternak. Akhirnya banyak kambingnya, sehingga oleh Rasulullah diminta untuk membayar zakat. Namun sahabat itu menolaknya, tidak mau membayar zakat. Siapa sahabat itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu sahabat siapa namanya? Sahabat siapa namanya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Sahabat siapa namanya? Sahabat Sa'labah, ya. Siapa? Sa'labah, ya. Setelah kaya dia nggak mau bayar zakat, ya. Makanya wajib zakat itu. Makanya kalian inilah generasi zakat, ya. Generasi zakat itu adalah kalian, ya. Dibentuk oleh Allah sekarang itu untuk menjadi Gen Z, ya, generasi pembayar zakat. Jadi kalau ada seorang mukmin, dia itu sudah
mampu membayar zakat berarti mukmin itu mukmin yang sukses ya, mukmin yang kaya raya, mukmin yang kaya barokah ya. Makanya kalau kalian mulai sekarang sungguh-sungguh akan dibentuk oleh Allah menjadi generasi Z, generasi ahli zakat. Amin. Mana aminnya ini? Kok nggak amin-amin? Amin. 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 Oke. Sekarang masuk ke bab puasa. Siapa yang mau ngaji? Ayo. Masa ini cuma 3 orang yang ngaji, yang lainnya mana ini? Pokoknya yang tidak terpampang di kamera, itu otomatis nggak absen ya. Yang tidak terpampang di kamera itu otomatis nggak absen. Ya. Saya nggak bisa itu, karena itu keputusan. Ya. Keputusan dari manajemen kampus seperti itu. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau ngaji? Surat Al-Baqarah 183. Saya, Pak. Oke, silakan. Mbak Vera. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ulangi, dengarkan ya. Bapak akan mengulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi jangan dipisah-pisah, jangan diputus-putus, harus disambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim ya. Ini contoh ajakan dari berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ya. Jadi biar puasanya tahun depan bisa diterima oleh Allah, akan Bapak kasih sedikit masukan ya. Kutibah di sini yang dimaknai adalah wajib ya. Yang ditafsirkan adalah diwajibkan kutibah itu ya. Kutibah itu maknanya diwajibkan ya. Padahal uktub kitab itu maknanya tertulis ya. Tertulis kitab ya. Kutiba alaikum kitab kalian ya. Yang kalian tulis mulai tadi, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, itu yang harus dibaca ya. Kalau itu sering dibaca, kemudian kita puasai, kita sucikan, kita istighfari ya. Tatkala kita berpuasa itu tidak makan, tidak minum ya, tidak memfitnah, tidak berbuat kemaksiatan. Itu makna dari kutiba alaikumusiyam. Paham ya? Jadi yang dimaknai ada kutiba alaikumusiyam, kita ini bukan hanya berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, melainkan kita harus bisa mensucikan kitab-kitab kita, catatan-catatan perbuatan kita, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali ya. Itu makna siam yang sebenarnya. Jadi tatkala kita dalam bulan puasa, kita harus betul-betul mensucikan kitab kita ya. Jangan sampai ada gibah lagi, jangan sampai ada fitnah lagi, jangan ada kemaksiatan lagi ya. Jangan ada pencurian lagi ya. Jangan ada pacaran-pacaran lagi ya. Stop ya. Itu namanya
kutiba alaikumusiyam. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nantinya tatkala kita melakukan puasa yang sungguh-sungguh seperti itu, maka kutiba sakama, maka akan sama persis seperti apa kutiba alal ladzina min qablikum, catatan-catatan sebelum kalian dilahirkan ke atas dunia ini. Jadi masih kosong, masih bersih, ya. Jadi seorang bayi, seorang anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keadaan suci, ya. Tidak ada noda, tidak ada dosa. Jadi kalau kalian bisa kutiba alaikumusiyam, harus bisa mensucikan catatan-catatan amalan-amalan kita dari kemaksiatan, dari dosa-dosa dan noda-noda, maka nantinya akan seperti kitab kita tatkala kita baru dilahirkan dari rahim seorang ibu kita. Oke. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pasti bertakwa kalau sudah bisa mencegah kemaksiatan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang dinamakan orang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa. Orang takwa itu apa? Orang yang bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Oke, lanjut. Terakhir yaitu haji, ya. Haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia terhadap Allah ialah melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mampu? Yang punya uangnya. Siapa yang mampu? Yang dimampukan oleh Allah, disemangati oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga dia mampu lahir dan batin, ya. Jadi hajinya nanti haji mabrur. Kalau haji mabrur, laisa jazaun illal jannah. Al hajjul mabruru laisal jazaul illal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga, ya. Sedangkan surga tadi lambang kebahagiaan, sedangkan surga tadi lambang keselamatan, sedangkan surga lagi lambang kesuksesan, sedangkan surga tadi lambang kedamaian, ya. Jadi kalau Allah sudah memberi kekuatan kepada kita, kita bisa dijamin oleh Allah, dimaghfirah oleh Allah dan dijamin masuk surga. Tandanya hamba itu dibahagiakan, diselamatkan, disukseskan, disejahterakan hidupnya di dunia sampai nanti di surga, ya. Terus kemudian langsung aja kesimpulan, ya. Kesimpulan ya. Jadi syariah bukan sistem hukum kaku, ya, tetapi jalan hidup yang membawa rahmat dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, ya. Dunia penting, akhirat jauh lebih penting. Pergunakan dunia ini untuk menggapai akhirat kita, ya. Jadikanlah dunia ini untuk menjadi wasilah kesuksesan kita, ya. Dalam konteks mahasiswa, syariah mengajarkan etika ilmiah, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas yang aktif. Ibadah tidak hanya ritual, tetapi juga aksi sosial dan moral. Jadilah mukmin yang kuat, ya. Jadilah mukmin yang kuat, yang spiritualitas, ya. Mukmin yang spiritual dan juga mukmin yang sosial, ya. Jadi mukmin yang kuat itu apa? Kuat akalnya, cerdas, ya. Kuat fisiknya, ya. Kuat ekonominya. Itulah mukmin yang kuat, ya. Sedangkan kata Rasulullah,
al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Paham ya? Kemudian kita masuk pada latihan soal. Kita masuk kepada latihan soal. Ada 5 soal pilihan ganda. Ya. Yang pertama, ayo hidupkan kameranya biar kita bisa ikut partisipasi ya. Yang pertama, tujuan maqasidus syariah yang berkaitan dengan perlindungan akal adalah hifdzul Akal. akal C. Yang kedua, syahadat bermakna Komitmen intelektual dan komitmen intelektual dan spiritual. Betul. Yang ketiga, ayat tentang fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar terdapat dalam B, Pak. B. Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 45. Lima. Nomor 4. Zakat di era digital dapat diartikan sebagai B. 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 Filantropi daring yang etis dan transparan. Terakhir, yang kelima. Prinsip menjaga lingkungan merupakan bagian dari maqasid. Apa? Hah? D, Pak. D. D. A. Apa? Yaitu hifdzun nafs ya, pinter ya. Kemudian kita masuk pada PR ya. PR ini akan mempermudah kalian tatkala ujian akhir semester. Oke. Yang pertama, jelaskan makna maqasidus syariah dan relevansinya bagi mahasiswa zaman modern. Oke. Yang kedua, bagaimana konsep ibadah bisa dihubungkan dengan aktivitas akademik dan sosial. Yang ketiga, analisis penerapan prinsip syariah dalam dunia digital, khususnya etika bermedia sosial. Oke. Di screenshot, dikerjakan langsung, nanti malam dikumpulkan biar nggak numpuk-numpuk tugasnya ya. Oke. Ada pertanyaan? Mohon izin Bapak, untuk pengumpulannya itu via email kah atau WA Bapak atau di grup? Boleh WA. Langsung saya buka kok ya. Langsung saya buka, langsung saya nilai. Saya juga nggak mau numpuk-numpuk tugas. Ya, ada yang nggak ngumpulkan nggak masalah, saya kosongi. Ya. Saya kan mempraktekkan ya, mempraktekkan rukun Islam ya. Nggak boleh kita itu dolim pada diri kita sendiri dan juga dolim kepada orang lain. Juga tadi termasuk hifdzul syariah ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi Allah itu lebih cinta kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah ya. Jadi Allah itu suka kepada mukmin yang kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat ibadahnya ya, kuat ekonominya ya. Semuanya kuat imannya. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah ya. Misalkan satu saja yang kita ambil karena kalian jurusan manajemen ya, manajemen ekonomi. Oke, manajemen ekonomi. Jadi kita ambil satu saja yaitu tentang ekonomi ya. Jadi apabila kalian
dikuatkan dalam hal ekonomi oleh Allah, berarti kalian itu disukseskan, dikaya rayakan, dan dijadikan hamba yang dermawan. Ya, amin. Mana aminnya ini? Amin. Jadi kalian kalau sudah kaya, ya, sudah kaya raya, ya, sudah dikuatkan imannya oleh Allah, pasti kalian akan menjadi orang yang dermawan. Contohnya orang yang dermawan selalu berzakat setiap tahun, ya. Bukan zakat fitrah saja, tapi zakat mal, ya. Jadi seorang mukmin yang sukses itu tujuannya, orientasinya pada kemampuan berzakat, ya. Jadi sesukses apapun usaha kita, tujuannya mukmin yang sesungguhnya itu adalah kemampuan untuk membayar zakat, terutama zakat mal, ya. Jadilah kalian itu generasi Z, ya, generasi ahli zakat. Amin. Kalau kalian sudah ditetapkan sebagai generasi Z oleh Allah, generasi ahli zakat oleh Allah, pastinya kalian akan dimampukan oleh Allah, akan dikuatkan akalnya oleh Allah, akan dikuatkan imannya oleh Allah, dan akan disukseskan oleh Allah, dan akan dikaya rayakan oleh Allah, sehingga mampu dan rela hati ikhlas membayar zakat. Amin. Baik anak-anakku, mohon doanya semoga perjalanan Bapak selamat pulang, berangkat sampai pulang kembali ke kota Malang. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini, ilmu yang telah disampaikan, menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat, yang menjadikan wasilah kesuksesan kita dari dunia sampai akhirat, masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu Sabtu depan dalam kondisi keadaan yang lebih menyenangkan, membahagiakan. Amin, ya. Oke, ketemu Sabtu depan. Sehat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan ya. Oke. Sukses. Jadi mukmin yang kuat. Jadi generasi Z, generasi ahli zakat karena dimampukan dan dikayakan oleh Allah. Amin. Amin.